Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalal 'ala al-huda wa nawaina bidzalika islah qulubina wa qawalibna wa dhawahirna wa bawatinna wa ma 'alimahu Allah min salih an-niyyat. أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من صفات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, hari ini hari pertama kita belajar di buku Bulughul Maram, mulai dari awal, dari nol, dari muqaddimah, dari Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca, Bu. Ya, ya Syekh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah atas nikmat-nikmatnya yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, Yang dulu, sedikit seperti ini biar kita jalani sedikit. Alhamdulillah. Kenapa setiap ulama waktu karya atau bikin buku mereka mulai di Alhamdulillah? Itu mereka mengikuti atau ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbil alamin. Jadi semuanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama yang kita bilang murabbi, ulama salihin, ulama agama Islam semuanya. Itu mereka mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu dalam bahasa Arab namanya ibtida' hakiki, mulai yang hakikat, benar. Dengan nama Allah Ta'ala, ya, yang di Bismillahirrahmanirrahim, sama Alhamdulillah. Mereka ambil contohnya dari mana? Dari Al-Quran. Juga Rasulullah suruh kita, kullu amalin la yabda' fihi bismillah, la yabda' fihi alhamdulillah. Itu setiap perbuatan atau amal tidak ada atau tidak mulai dengan bismillah atau dengan bismillah, alhamdulillah. Rasulullah kasih contoh, dia aqta', agidham, abtar, hasilnya itu kurang berkah. Jadi seluruh ulama, kamu pegang buku yang mana, lihat awalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah alladzi, ya, terus menerus, ya, yang penting ada Alhamdulillah. Di sini Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah. Itu nikmat apa itu? Jadi bilang apa? Nikmat yang tembak maupun yang tersembunyi. tembak itu yang kita bisa lihat, sama yang tersembunyi. Itu ada nikmat yang sembunyi, banyak yang kita tidak lihat. Lutfullah, takdirullah, qada'ullah, ini nikmat. Rezeki kita lihat atau tidak? Ya lihat waktu sudah pegang, tapi sebelumnya bagaimana? Ini nikmat. Terus menerus ni'amullahi al-zahirah wal batinah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Terus lanjut. Yang dulu maupun sekarang. Ya, nikmat itu yang dulu maupun sekarang. Bagaimana nikmat yang dulu? Mau saya kasih contoh nikmat yang dulu. Sebelum kamu keluar ke dunia, Allah Ta'ala jaga kamu di turunanmu itu, yang dari kakek, dari Adam. Itu yang namanya bisa masuk nikmat yang dulu. Nikmat yang sekarang ya kamu bisa lihat semuanya di depan kamu. Ya, jadi alhamdulillah ala nikmatillah al-zahirah wal batinah, al-qadimah wal hadithah. Qadimah yang dulu, ya dulu juga aku dulu tidak bisa baca, tapi Allah Ta'ala kasih nikmat, aku semangat sampai jadi ahli Al-Quran. Ini nikmat dulu. Sekarang sudah jadi ahli Al-Quran. Ya alhamdulillah sekarang. Tapi dulu itu nikmat Allah Ta'ala kasih bantuan, kasih semangat, kasih mungkin bilang rizki sampai kamu bisa pergi ke pondok atau ke sana. Ini namanya nikmat yang dulu. Nikmat yang sekarang kamu jadi ahli Al-Quran, lagi ngajar, lagi belajar, ini nikmat. Jadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsaha. Ini lihat ayat Al-Quran yang jelas. Jika kita baca bisa apa? Tenang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsaha. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafadat kalimatullah.
jika ini pohon-pohon yang ada di sini jadi bolben, biar tulis kalimatullah, maksudnya nikmatullah. Laut itu dilepat sampai jadi 7 kali, tidak bisa tulis semuanya. Ya, ayat ringkasnya ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat atau karunia Allah Ta'ala, tidak bisa. Semuanya, mau yang mana, setiap bergerak di badan, di setiap bergerak itu dari Allah Ta'ala. Ya. Jika kasih bayangan sedikit, tidak bisa keluar dari nikmat Allah Ta'ala. Tidak bisa pergi, tidak bisa pergi. Tidak bisa bilang aku dari saya, enggak ada. Jika ada rasa seperti itu, ya bisa Allah Ta'ala ambil kamu atau mungkin bilang siksa kamu seperti Qarun. Waktu dia sudah jadi kaya, bilang itu dapat dari keluarga saya. Allah Ta'ala jadikan dia tenggelam di dalam bumi sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda. Karena dia bilang innama utituha ala ilm. Karena saya punya ilmu, dapat rezeki tersebut. Allah Ta'ala ambil orang tersebut. Jadi harus kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena seluruh atau nikmat atau karunia yang kasih kepada kita. Kamu sadar atau tidak? Ya kadang-kadang ya nafsu itu bisa ingkar. Nafsu bisa. Itu dia mau beli sesuatu, uangnya kurang. Ya kenapa Allah Ta'ala tidak kasih saya? Ini dalam satu waktu ini ingkar. Itu yang namanya kufur ni'mah. Ya, yang Rasulullah jelasin juga perempuan sama suaminya. Fa innahunna yakfurnal ashir. Ya selama 20 tahun, selama 30 tahun sama suaminya, baik suami baik sama beliau, kasih nafkah, kasih makanan, minuman yang paling bagus, ke sana ke sini. Qadarullah suaminya drop atau mungkin rezekinya kurang, ya mulai bikin masalah terus sampai ada berapa perempuan minta cerai, sampai ada berapa perempuan sama suami itu mencaci maki atau bilang menghina. Padahal itu 15 tahun yang kemarin atau 12 tahun dia seperti raja. Ada perempuan seperti itu. Ini yang namanya kufur ni'mah. Bukan kafir, dia bukan kafir. Enggak, dia muslim. Tapi ya lupa yang kemarin. Ada kadang-kadang kita seperti tadi bilang, kita juga kadang-kadang melakukan seperti itu. Ini salah, ya salah. Jika kamu terus menerus seperti itu, anak kamu lagi makan, minum, sehat. Tapi ya aku takut mereka hasut sama anak saya. Mereka tanya, bagaimana kabar anakmu? Ya anak saya tidak bisa tidur. Anak saya kurang makan. Anak saya, ini aslinya anaknya Masya Allah sehat, tidak masalah. Tapi dia bilang, enggak. Terus, ya nanti anaknya jadi seperti itu. Karena wa in takfuru, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepada Allah, malah tambah. Jika kamu wa in kafartum, maksudnya sembunyi atau tidak bersyukur karena nikmat tersebut yang dapat, ya fa inna adzabi lasyadid, siksa Allah Ta'ala. Siksa akhirat, siksa dunia. Siksa dunia, anak kamu jadi tidak bisa makan, benar. Kamu bilang anak saya kurang sehat, dia sehat. Tapi ya biar hindari dari hasud atau biar mereka ini rezeki kamu alhamdulillah lumayan lancar. Kamu bilang enggak, saya susah, ya nanti jadi susah. Ya itu namanya kufur ni'mah. Yang ingkari atau tidak kasih itu tidak butuh bilang sama orang lain, ini yakin tidak butuh. Tapi maksud saya jika ada yang tanya sama kamu, jangan sampai kamu bohong bilang enggak ada atau ini. Ini lihat alhamdulillah ala ni'ami al-zahira wal batina qadiman wa haditha. Terus lanjut. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad serta sanak keluarga dan para sahabat beliau yang meniti jalan untuk membela agamanya dengan cepat. Oke, wassalatu wassalam. Ini dalam riwayat hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat hadis, jika ada doa atau tulisan atau buku di awalnya salawat, di akhirnya juga salawat kepada Nabi, Allah Ta'ala terima doa tersebut atau amal tersebut.
Jadi kita lihat di doa-doa waktu kita belajar doa, apa itu? Orang Indonesia Masya Allah, bagus. Waktu mereka doa, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, بعدين Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim. Ya kan? Ini sunnah. Sunnah, enggak ada cara dari Nabi ya dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Terus doa habis itu bilang wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nabi tidak melaksanakan, tidak ucapan seperti itu betul. Tapi Nabi ngajarin kita doa yang di awalnya salawat kepada Nabi, di akhirnya salawat kepada Nabi, itu Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala terima doa tersebut. Jadi ini fahaman sampai kita harus faham. Jangan mereka bilang ini Nabi tidak melakukan seperti ini. Ya betul, tidak melaksanakan cara seperti ini, ya betul. Tapi Rasulullah suruh di riwayat lain, di hadis lain, ngajarin kita bagaimana cara doa, duduk berhadap kiblat, angkat tangan itu. Cara tangan ini juga sunnah. Sunnah, jangan ini. Harus tutup, harus tidak ada yang ini. Setelah doa harus usap wajah kamu. Ya, ini dari Nabi Muhammad SAW. Terus menerus. Seperti itu. Ini karena Ibnu Hajar orang ulama ya. Kita tidak puji Ibnu Hajar, sudah cukup. Tapi maksudnya cara ulama seperti itu. Alhamdulillah itu basmalah, alhamdulillah. As-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus ada di awal buku. Nanti di akhir buku mau kita pergi ke akhir buku kita lihat bilang wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lihat doa kita juga di sini di Indonesia setelah mereka selesai doa wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barusan awalnya kita bilang doa. Ya ini bilang apa buktinya atau dalilnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad wa alihi. Kita sudah pernah belajar alun Nabi itu di dalam salat seluruh orang muslim yang kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu seluruh orang muslim. Fi maqami zakat, waktu bayar zakat, jika khalifah al-muslimin ada, alun Nabi itu yang Al-Hasan Al-Husain sama Fatimah dan Ali bin Abi Thalib itu alnya yang tidak boleh mereka terima zakat, atau Banu Hashim dalam riwayat hadis. Ya, di maqam doa itu ya seluruh orang muslim. Beda, jadi alun Nabi beda. Keluarganya waktu bayar zakat atau waktu kita bagi-bagi zakat, alun Nabi tidak boleh ambil. Tidak boleh kita tidak boleh kasih ke mereka. Ya. Terus di maqam doa yang tadi kita bilang dalam tasyahud atau seperti sekarang wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, ya, ini maksudnya alnya semuanya yang ikut Nabi masuk. Dalilnya dari mana? Dari Al-Quran. Di Al-Quran ini lihat kita baca di surat Ghafir, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Yang ikut Fir'aun atau yang mengikuti Fir'aun semuanya masukin neraka. Itu bukan alnya, bukan keluarganya. Tapi ya di dalam bahasa Arab, al bisa semuanya yang ikut. Ya mungkin ya saya mau kasih istilah di sini, Anwarul Quran. Itu bisa bilang alu Syekh Faisal. Ya kenapa? Karena mereka ikut, belajar sama beliau. Itu bisa. Kiai atau guru punya murid banyak, itu bisa bilang jadi alnya. Masuk di alun Nabi. Ya, yang ikut Nabi Muhammad SAW semuanya alnya. Itu kapan? Jika kita di dalam doa, jika dalam mukaddimah seperti ini, ya bisa. Lanjut, ha? Juga kepada para pengikut mereka yang mewarisi ilmu mereka. Nah, Karena kenapa bilang mewarisi ilmu mereka? Ya, karena al-ulama warathatul anbiya. Dia jelas. Ini hadis. Hadis Rasulullah bersabda, ulama itu warisi para nabi. Sampai dia bilang apa? Oleh ulama, coba lanjut, Bu. karena para ulama adalah pewaris para nabi. Ya, para ulama waris para nabi. Ya, waris para nabi apa? Rasulullah bersabda, fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Itu para nabi tidak waris harta, dinar itu atau dirham. Jadi itu mata uang mereka.
Enggak ada. Wa innama warathul ilm. Waris ilmu. Yang ambil ilmu tersebut berarti dia dapat bagian dari Nabi Muhammad SAW. Semua ulama yang zaman dulu, di zaman sahabat, tabi'in, atau sekarang yang belajar sama Al-Quran, namanya waris Nabi. Nabinya, Nabi yang kita sekarang Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, atau yang umat Musa, umat Isa, itu namanya waris. Waris itu seperti keadaan kita sekarang. Ada berapa orang yang waris, yang dapat harta dari ayahnya, dia masih setiap saat ingat ayahnya, doa, istighfar, ya terus menerus ya kan. Ada yang mencaci maki, ayah saya jahat, kasih fulan tidak kasih saya. Ini juga karena di antara ulama, ada ulama yang saleh, ada yang ulama yang baik, ada ulama yang ahli surga, juga ada ulama. Kadang-kadang 2 orang atau si fulan ini punya 4 orang, 5 orang, 4 orang, 5 orang, 7 orang. Ya, di antara mereka ada 1 orang yang sampai dia mencaci maki ayahnya. Dapat waris, dapat harta. Dari itu dia waris juga, dapat bagian. Tapi dia masih tidak ridha. Ya, ini seperti ulama yang namanya ulama muslim, tapi tidak ikut Nabi Muhammad 100%. Jadi jangan kita bingung, wah kenapa jadi seperti ini. Contoh di contoh duniawi ini yang tadi saya bilang, ini contoh duniawi ada di depan mata kita, apalagi sama ulama yang ambil ilmu. Wal ulama warathatul anbiya, akrim bihim murratan. Terus Karena alangkah mulianya mereka, baik yang mewarisi maupun yang diwarisi. la ilaha illallah. Ini al ulama. Akrim bihi waris wa mawruthan. Harta sama orangnya. Mereka dapat apa? Ilmu. Itu yang paling mulia. Terus orangnya jadi mulia karena orangnya baik. Terus lanjut, fahada amma ba'du. Ini adalah sebuah ringkasan yang mencakup dasar-dasar dalil-dalil hadis yang berkaitan. Ini lihat ya, saya potong-potong Bu Herma, jangan tenang ya, jangan marah-marah ya. Ya, silakan. Fahada mukhtasarun. Ini adalah sebuah ringkasan. Syekh, ini ringkasan hadisnya 1000, ya ini ringkas. Jika mau yang panjang ya ada. Musnad Ahmad 40.000 hadis. Al-Imam Al-Bukhari 7.000 hadis. Sekian. Al-Imam Muslim juga 8.000. Terus menerus. Ini ringkasan, 1000. Ringkasan aja. Dia ilmunya dia bilang aku pilih yang saya faham hadisnya ini sahih. Juga saya balikin ini hadisnya ke fulan. Hadis ini Rasulullah bersabda, nanti kita belajar riwayatnya, dia bilang ini rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nisa'i. Ya Allah, Ibnu Hajar kamu bisa kumpul. Bukan seperti sekarang kita diklik aja sudah dapat Al-Bukhari, Muslim di buku Maktabah Syamilah atau buku-buku elektronik sekarang mudah, tapi mereka manual. Bisa lihat hadis ini di Al-Bukhari, bisa lihat hadis ini di Muslim, bisa lihat. Sekarang kerjaan saya, atau saya sekarang kerjaan di tahqiq, jika dapat file PDF susah. File PDF saya harus baca dari awal sampai akhir. Kemarin ini beberapa hari yang lalu saya lagi cari masalah ilmiah. Bukunya itu 399 halaman. Harus saya baca biar ketemu masalah yang lagi cari. Ketemu di 153. Setelah saya baca 153 baru ketemu ibarat atau istilah tersebut. Ya Allah, ini PDF. Jika bukan PDF itu Word atau macamnya bilang aplikasi seperti hadis, seperti Maktabah Syamilah, itu bisa dalam satu tulisan atau satu kata yang muncul. Tapi ini bilang ringkasan. Biar kita paham mereka bagaimana usaha. Ringkasan mereka caranya bagaimana ya, karena dia cari dari sana, dari sini, dari berapa buku. Nanti kita baca, nanti kita belajar berapa buku yang dia sebut. Kapan dia baca sampai keluarin hadis tersebut? Juga bagaimana bisa hafal hadis ini sudah ada di Bukhari, hadis ini juga ada di Muslim, hadis ini ada di Tirmizi, hadis ini kadang-kadang sampai nanti kita belajar dia bilang rawahus sab'ah.
7. Ini diriwayatkan 7 ulama. Nanti ini berapa kata sudah kita ketemu. La ilaha illallah. Ini luar biasa mereka. Tapi masih ringkasan. Yashmalu ala, tadi bilang apa Bu? Dalil-dalil hadis yang berkaitan dengan masalah hukum syariat. Dalil-dalil hadis lil ahkam. Tentang hukum. Artinya apa? Artinya ya teman saya yang ikut di sini kita belajar Riyadhus Shalihin. Ya Syekh Riyadhus Shalihin. Itu bukan tentang hukum. Itu tentang bilang menuju ke jalan Allah Ta'ala. Dekat, biar dekat. Ada hukumnya, ada. Hadisnya ada. Tapi bukan seperti ini fokus sama hukum-hukum. Ini contohnya nanti bab pertama itu tentang hukum air. Kapan aku pakai minum dari air, kapan airnya jadi najis, kapan ini, kapan itu hukum air. Hadisnya nanti kita baca hadis, oh iya, berarti berapa hadis tentang air. Itu namanya dalil-dalil, tadi bilang apa, dalil-dalil apa itu? Dalil-dalil hadis yang berkaitan dengan masalah hukum syariat. Hukum syariat. Ya, lanjut ha. Yang saya susun dengan sangat baik. Ya, harartuhu tahrira. Ya, apa itu? Artinya aku fokus. Ya, perhatian hadis ini cocok sama dalil ini atau tidak, pas atau tidak. Ya, dia pilih yang jelas. Maksudnya harartuhu tahrira itu seperti perhatian waktu tulis. Jika dalam bahasa Arab harrar al-kitab ay kataba, tulis atau menulis. Ya, tapi kita tahu fulan tulisannya jelek, fulan tulisannya bagus. Fulan jika dia cepat ya bilang tidak bisa baca, tapi jika dia belan-belan bacaannya jadi bagus, tulisannya bagus, bacaannya jelas. Itu yang orang yang tulis belan-belan, hurufnya jelas, tulisannya bagus, itu yang namanya tahrir. Terus lanjut ha. Agar orang yang menghafalnya menjadi orang yang Ini unggul. lihat tujuannya. Ayo, siapa yang siap hafal? Ya Syekh, ya nanti Bu Hartina bilang, tadi Bu Hartina bilang kita sudah tua, gak bisa. Ini bukan alasan. Bukan alasan. Di sini Al-Imam bilang aku tulis ini dalam cara yang ringkas. Apa itu tadi bilang, juga saya perhatian waktu tulisannya. Bagus sekali. Agar orang yang mau hafal tidak lihat susah. Jadi mudah. Kenapa mudah? Ya karena berapa hadis tentang wudu, berapa hadis tentang air, berapa hadis tentang tayammum, berapa hadis tentang salat, berapa hadis tentang itu jika kamu lihat semuanya berturut-turut bisa hafal. Walau tidak hafal, tidak sengaja hafal, tapi hadis pertama tentang air, hadis kedua tentang air, hadis ketiga tentang air bisa masuk ke kepalamu. Oh iya, ada hadis tentang hukum ini. Walau tidak hafal maksudnya seperti Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah enggak. La ilaha illallah. Terus lanjut. Murid pemula bisa meminta tolong kepadanya. Nah, murid pemula ya ini. Kenapa saya tadi bilang musyawarah sama di sini? Ini hari ini. Dari kemarin-kemarin nggak ada rencana. Ustazah Durra kemarin tanya, Syekh kita belajar buku apa? Saya bilang sama beliau sampai sekarang nggak ada. Tapi ya tadi malam bilang, kita lanjut di Bulughul Maram. Tidak masalah. Ini barusan ya. Jadi kemarin Ustazah berapa kali Ustazah Durra tanya? Ketua Anwar Quran tanya, Syekh kita baca apa buku apa? Saya bilang sampai sekarang belum ada. Barusan tadi kita mulai. Tapi tujuan cocok sama orang yang di sini yang baru belajar karena dengar hadis, faham hukumnya. Ya bagus. Ya lanjut ha. يستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. Yang baru mulai belajar itu bisa dapat bantuan dari buku ini. Terus yang sudah belajar ya juga tidak bisa itu, butuh juga karena dalilnya hadis. Ya mungkin dia belajar dari buku fikih lain tapi lihat hadis-hadis yang di sini ya Allah ini semuanya hadis dari Nabi di depan mata saya di dalam satu buku. Ya bagus, lanjut ha. Dan orang yang cinta ilmu serta ingin mendalaminya membutuhkannya. Hmm. Terus Dan
Dan di akhir setiap hadis, saya menjelaskan para imam yang mengeluarkannya dengan Nah, tujuan oke. Ini biar saya nanti marah besok ya. Jika kita mulai nggak mau yang tanya, ya Syekh, ini riwayat siapa? Karena imamnya sudah bilang, aku sudah jelasin. Tinggal kita belajar belajar hadis, hukum hadis aja. Hadis ini sahih atau tidak? Ya, Imam Ibn Hajar sudah kasih tahu. Ini hadis dari fulan, dari fulan, dari fulan. Ya, kamu mau cari di situ pergi. Ya, tapi jangan takut. Saya tidak marah. Insya Allah enggak baik. Insya Allah. Terus, وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة. Ya, kenapa? Dia dengan keluar. Ya, terus? dengan tujuan untuk menasihati umat. Ya, tujuannya apa? Menasihati. Biar yang lagi cari hadis sahih, ini hadis sahih. Yang dia bilang, oh aku tidak terima hadis dhaif, ini juga ada hadis dhaif. Kamu tidak mau melakukan, ya silakan, ini urusan kamu. Tapi ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini hadis ada di buku-buku namanya Al-Ummuhat. Ummahat al-Hadis. Terus lanjut, ha? Fal muradu, ini lihat dia jelasin. Jika aku bilang 7, maksudnya siapa? Coba, Bu. Maka yang dimaksud dengan diriwayatkan oleh imam yang 7 adalah Sebentar. Ini nanti dia di akhir hadis bilang rawahus sab'ah. Ibnu Hajar nanti di akhir hadis-hadis ini yang kita nanti mulai, dia meriwayatkan 7. Ya, siapa 7? Ini lihat. Yang pertama, Ahmad Al-Bukhari. Ahmad, enggak, jangan bacaannya seperti Indonesia. Apa nih? Ahmad, Ahmad, Ahmad maksudnya Imam Ahmad. Terus, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, ya betul. Imam Muslim, Ha. Imam Abu Dawud, Ha. Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi sebelumnya. Abu oh, Dawud, At-Tirmidzi. Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya, ini lihat 7 orang ya kan? Ini semuanya buku-buku hadis. Ahmad buku hadis, bukunya namanya Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Bukhari itu yang kita kenal Sahih Al-Bukhari. Ada nama panjang tapi yang masyhur nama panggil Sahih Al-Bukhari. Dia ada nama Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad li Ahadits Rasulullah SAW. Tapi ya ringkasnya Sahih Al-Bukhari. Sahih Muslim juga ada nama panjang tapi masyhur Sahih Muslim. Sunan Abu Dawud. Abu Dawud itu ada yang bilang As-Sunan, ada yang bilang Al-Jami' As-Sahih. Terus At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi. An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i. An-Nasa'i itu punya dua buku namanya As-Sunan. As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan As-Sughra. Terus Sunan Ibn Majah. Ini berapa orang? 7 ulama. Jadi jika dia bilang hadis ini meriwayatkan 7, berarti yang dia bilang Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Itu 7 orang. Terus lanjut. Jika dia bilang 6, lanjut Ya. Bu. Sedangkan maksud diriwayatkan oleh imam yang 6 adalah para imam Ini yang tadi keluarin Ahmad. Berarti Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, ya, Ahmad sudah tidak masuk. Jadi bilang 6. Terus lanjut. maksud diriwayatkan oleh imam yang 5 adalah para imam hadis yang disebutkan di atas kecuali Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ini biar kita paham aja. Saya lihat tidak masalah karena aku sendiri sudah percaya sama Ibnu Hajar. Ini orang ulama, tidak mungkin dia kasih hadis palsu. Ya, tapi untuk cara ilmiah biar kita paham, biar kita bawa dalilnya ke orang lain. Jika dia tanya, ya boleh belajar ini. Ya, lanjut Dan terkadang saya mengatakan imam yang 4 dan Ahmad. Ya, jelas sudah baca, ini sudah jelas. Lanjut ya, Syekh. Ya. Maksud diriwayatkan oleh imam yang 4 adalah para imam hadis yang disebutkan di atas kecuali 3 imam yang pertama. Terus. Maksud diriwayatkan oleh imam yang 3 adalah para imam hadis yang disebutkan di atas kecuali 3 orang yang pertama dan yang terakhir.
Maksud diriwayatkan oleh muttafaq alaih adalah Al-Bukhari dan Muslim. Dan terkadang saya tidak menyebutkan ahli hadis yang lain bersama mereka berdua. Sudah. Yang Itu cara takhrij dalam bahasa Arab, takhrijul hadis. Dia sebut riwayatkan siapa itu. Ini caranya dia bilang, aku kadang-kadang bilang 7, kadang-kadang bilang 6, 4, 5, 3. Kadang-kadang saya tidak sebut karena hadisnya sudah masyhur, ya mereka sudah tahu ini hadis sahih. Terus lanjut, wasamaituhu. Yang selain semua imam itu, maka ia dijelaskan oleh penulis tentang periwayatannya. Lalu, saya menamakan kitab ini dengan Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam. Bulughul maram. Apa itu bulugh? Bulugh, jangan kita faham ini baligh. Bulugh itu ya dia sampai ke tujuannya. Balagha al-martabah. Kita bilang bulugh juga, kata baligh itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia pakai, orangnya pakai bilang orangnya baligh. Apa itu baligh? Ya batas yang Allah Ta'ala bila berfirman atau kasih tahu ini dari umur 15 itu fulan sudah sampai di situ, itu namanya baligh. Karena sudah sampai ke batas atau ke umur yang tersebut. Itu namanya baligh. Kapan bulugh? Ya dari 15. Kapan bulugh? Setelah perempuan dapat haid. Ya itu namanya baligh. Sebelumnya tidak baligh. Di bawahnya belum baligh. Ya itu namanya bulugh. Artinya sampai ke tujuannya. Di sini tapi di sini bulughul maram keinginan. Dia sudah sampai ke tujuannya dari hadis. Bulughul maram. Dia sampai ke hadis yang dia butuh atau cari, bulughul maram. Min adillatil ahkam, dari dalil-dalil hukum yang tadi kita belajar. Wallaha as'alu an la yaj'ala ma 'amilnahu 'alaina wa bala. Coba baca. Saya memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa yang kami ketahui sebagai hukuman atas kami. Ya, sebagai hukuman atas kami. Itu yang kita kemarin belajar di belajar Al-Hikam juga. Kita belajar tasawuf ini tidak boleh, belajar ilmu hadis, belajar fikih, belajar agama, ya semuanya. Tapi yang kita kemarin di kajian tafsir, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Nasallallahu. Itu jadi apa? Jadi jadikan apa yang kami ketahui sebagian hukuman atas kami. Jadi hujjah, bukti. Kamu sudah faham. Orang yang awam yang melakukan haram, ya itu nanti itu urusannya sama Allah Ta'ala. Tapi kamu paham, ini tidak boleh, ini haram, ini, terus melakukan, itu dosamu lebih dari dosa yang awam. Ya, sekarang di antara kita, kadang-kadang orang, ya guru, dia tahu ini tidak boleh, tahu ini dosa, ya masih melaksanakan atau masih lanjut. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Itu jadi hujjah, jadi hukuman atas kamu di hari kiamat. Hati-hati. Ya, banyak hal atau yang kita faham haram. Ini tidak boleh, haram. Tapi masih melakukan atau melaksanakan. Ya Allah, bagaimana? Ya, aku bingung kadang-kadang ya. Ya, saya kasih contoh di sini di Indonesia. Semuanya ibu-ibu, semuanya sudah tahu. Tidak boleh buka rambut ke orang yang bukan muhrim. Ya, tapi keluar di depan rumah bicara sama tetangga, ya dia tidak pakai kerudung. Ya, Syekh ini tetangga. Ini haram. Masalahnya bukan tetangga atau tidak. Ini masalahnya haram. Tidak boleh. Tapi dia selalu seperti itu. Aku lihat di sini di tangga kita. Kadang-kadang ya Masya Allah kerudung terus. Tapi ya datang ke rumah seperti mungkin bilang RT RW yang biasa aku butuh. Kadang-kadang saya datang ya
keluar ambil surat atau kertas tidak pakai kerudung. Padahal di setiap hari aku ketemu sama beliau pakai kerudung. Ini bagus, pakai kerudung bagus. Tapi kenapa kalau di rumah atau di bar rumah sama orang mahrim masih tidak tutup. Ini dosa atau tidak? Ini dosa. Semuanya di sini faham ini haram. Ya Syekh, faham ini haram. Tapi kamu masih keluar tidak pakai kerudungnya. Ya kenapa? Itu dosa sama orang yang sudah faham tidak boleh dia melakukan. Maaf ya, saya kasih contoh aja biar kita paham. Terus menerus seperti itu. Ada beberapa hal yang kita sudah paham. Tidak boleh tapi masih melakukan atau masih lanjut. Ini yang tadi bilang Al-Imam, ini lihat, saya mohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa yang kami ketahui sebagian hukuman atas kami. Semoga juga kita yang di sini, yang belajar, yang baca, yang paham, yang ikut, semoga Allah Ta'ala tidak jadikan itu hukum atas kita. Amin ya Allah. Kita harus belajar, paham juga. Syekh itu kebiasaan atau adat atau budaya kita, ya budaya kita bisa berubah. Kita di Yaman sampai berapa tahun yang lalu semuanya perempuan pakaiannya, tapi nggak ada yang sampai kita bilang buka rambut. Di Yaman jika ada yang buka rambut ya mungkin bilang keluarganya bisa membunuh perempuan tersebut. Sampai kita tahu di dalam riwayat hadis sahih itu ada satu orang sahabat. Dan bahasa Indonesia masih baru nikah. Bahasa Indonesia namanya apa? Penanten, Ustazah ya kan? Iya, iya Syekh. Masih penanten atau menanten? Menanten ya? Pengantin. Pengantin ya. Dia dalam satu riwayat hadis sahih ini juga. Kita mungkin sudah pernah di sini kita dengar. Dia datang ke rumah, mau masuk rumah, lihat istrinya di depan rumah tidak pakai kerudung. Dia ambil pedang mau membunuh istri. Dia bilang sama dia, jangan buru-buru, masuk lihat dulu ada apa di rumah kita. Suaminya karena marah, cemburu, fikir atau mau masuk, mau lihat apa ada yang di rumah. Lihat ada ular besar. Itu perempuan, kita tahu, otomatis perempuan takut. Takut dari kecoa itu ya kan, apalagi ular ya. Bisa gila. Ya kan? Ya perempuannya istrinya di luar tidak bisa masuk karena takut. Ini otomatis. Tapi maksud saya dari hadis ini lihat orangnya mau membunuh istri karena dia tidak pakai kerudung. Bilang sama dia, jangan buru-buru, masuk lihat dulu apa yang ada di rumah. Dia lihat ada ular besar langsung karena lagi marah, langsung potong di pedang tersebut, dia mati, orangnya mati langsung. Sampai Rasulullah ajarin kita jika ada hewan seperti yang tidak masuk rumah kita ini bukan milik, seperti ular, seperti macamnya tikus, seperti tapi yang paling banyak itu ular. Rasulullah bilang harus kamu semuanya umatku kasih pilihan, bicara sama beliau, wahai ular ya, bicara sama beliau. Wahai ular ini, jika kamu dari jin, aku sumpah kepada Allah Ta'ala kamu keluar. Jika kamu dari manusia, ya itu normal ya maksudnya. Rasulullah ngajarin kita kasih pilihan atau bicara sama beliau. Rasulullah ngajarin jika dia jin bisa pergi sendiri. Syekh, aku ketemu di kamar. Ya boleh. Sebelum kamu membunuh, bilang sama beliau, aku sumpah sama kamu dengan Allah Ta'ala, jika kamu dari jin, pergi, tutup pintu, ya tunggu 1 jam, 2 jam. Jika dia jin, kamu masuk enggak ada. Karena jin bisa kabur, bisa pergi. Jika dia yang biasa, hewan yang biasa, kamu masuk, dia masih ada. Tapi Rasulullah suruh kita kasih pilihan 3 hari. 3 hari ya. Ini adab, ini ilmu, ini faham, harus kita paham. Kasih pilihan 3 hari. Setelah 3 hari, jika kamu ketemu lagi, ya boleh sekarang membunuh hewan tersebut. Ini kenapa? Karena tadi orangnya dia membunuh hewan yang aslinya jin, bukan manusia. Waktu dia langsung pakai pedang itu, potong ular tersebut, diriwayatkan hadis mereka bilang kita
tidak tahu siapa yang paling cepat mati, ular tersebut atau manusia tersebut atau orang tersebut. Nah, ini ilmu kita harus belajar. Ya, tapi maksud saya dari cerita ini orang Arab tidak terima. Ya pakaian mereka belum pakai ini yang bilang abaya, sekarang semuanya jadi pakai abaya ya. Tapi juga dari awal mereka pakai niqab itu dari awal. Ya, itu dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, nasallallahu assalamu alaihi. Nanti mereka di sini marah-marah dari Syekh Faisal. Tapi ini kita harus belajar. Ini ilmu. Aku usaha mulai sedikit ya bisa. Itu cara yang paling bagus. Jangan kamu ulang ya, ini biasa semuanya ya jadi biasa. Saya sudah kasih contoh kemarin. Ibu-ibu berapa ibu ya pakai kerudung. Masya Allah tutup kepala, rambutnya, dadanya juga. Masya Allah sampai kadang-kadang belakang. Bagus. Sampai betis. Tapi betisnya lagi buka. Ini betis boleh laki-laki lihat. Betis kamu. Ya tidak boleh. Haram. Kaki kamu yang bawah. Yang bawah itu kaki. Di bawah mata kaki itu tidak boleh laki-laki lihat juga. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, وَلَا يَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ. Itu zaman dulu mereka punya emas banyak sampai pakai di kaki. Kadang-kadang ini sekarang perempuan pakai sepatu itu yang tipis itu kakak itu namanya apa itu dalam bahasa Indonesia nggak tahu. Dalam bahasa Arab namanya ka'bun ali. Ya dia sengaja belakang kamu kakak. Kenapa? Biar menggoda laki-laki. Itu tidak boleh, haram. Belajar. Tapi ini masalahnya lain. Kita sekarang lagi bicara sama perempuan yang pakai kerudung. Masya Allah badannya semuanya tutup. Tapi betisnya masih kelihatan. Tidak boleh. Itu Bu, faham ini haram atau tidak? Ya Syekh faham. Tapi ini biasa. Saya lagi buru-buru. Ya ini haram. Jangan bilang sama saya, oh Syekh kenapa haram? Kamu keras. Ini bukan saya. Rasulullah ngajarin kita ini haram. Terus belum bisa Syekh ya usaha. Boleh pakai kaos kaki. Boleh bisa pakai celana yang panjang. Belajar sedikit-sedikit. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Sudah. Itu yang kemarin-kemarin. Kita mulai berbaiki dari sekarang. Wallahu alam. Itu ya ini lihat Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ini. Ya, saya tadi tidak jelasin. Tapi Imam Ibnu Hajar itu yang karya buku Fathul Bari. Menjelaskan Sahih Al-Bukhari. Dalam 13 jilid. Buku yang paling mulia, jelas Sahih Al-Bukhari. Dia masih mohon dari Allah Ta'ala tidak jadikan apa yang dia mengetahui sebagian hukuman atas dia. Ibnu Hajar ini yang mustajab doa. Dia bilang, aku sewaktu belajar susah, tidak bisa faham. Pergi ke Makkah, minum air zam-zam dengan niat aku jadi ahli al-hadis. Setelah saya minum jadi ahli al-hadis. Ini Ibnu Hajar. Ya, apalagi kita ya, dosa kita ya. Kita tidak bisa hitung dosa kita. Ya, terus lanjut Bu. Dan agar menganugerahkan kepada kita suatu amal perbuatan yang membuatnya ridho, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Ya, ini perbuatannya apa? Dia kumpul hadis-hadis ini. Masih minta. Ya, ini belajar dari mana? Dari Al-Quran. Orang-orang ulama ambil buktinya, dalilnya dari mana? Mereka ikut mana? Ikut Al-Quran. Ya Syekh, bisa ikut Al-Quran. Ya, kita lihat kemarin kita belajar di cerita Sayyidina Ibrahim wa Ismail. Siapa yang suruh bangun Al-Ka'bah? Allah Ta'ala. Dia ikhlas atau tidak ikhlas, tidak masalah. Karena Allah Ta'ala sudah suruh jalan-jalan. Ya, tapi lihat Sayyidina Ismail wa Ibrahim wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhan kita, terima amal kita ini. Sudah Allah Ta'ala suruh mereka ikhlas atau tidak sudah selesai. Tapi enggak, orang yang mukmin harus masih ada rasa. Itu yang kita setiap hari belajar setelah lebaran. Minal aidin, al-faizin, al-maqbulin. Semoga Allah Ta'ala terima amal kita. Ini sifat orang mukmin. Alhamdulillah. Itu sudah jadi otomatis kayak kebiasaan. Tapi enggak ada tujuan, ada manfaat.
Jangan sampai kita enggak mau bilang sama fulan minal aidin al faidin. Enggak. Tapi juga harus jujur sama kata. Bilang sama beliau, mohon maaf lahir dan batin. Ya maaf, maafin. Jangan mohon maaf lahir dan batin, tapi aku minta maaf dari kamu. Ya kenapa tulis? Itu salah. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir. Bilang maafin, maafin. Aku terima, sudah terima. Yang kemarin buka halaman baru. Enggak. Di sini ada berapa orang seperti senjata. Dof. Habis itu bilang maaf ya, maaf. Maaf apa? Kamu sudah lapis kulit saya seperti bawang bombay, bawang putih. Semuanya aib saya. Habis itu bilang maaf Pak. Ini gimana maaf? Enggak, mau maaf ya, jangan kamu tambah luka. Mohon maaf. Ya, harus kita belajar. Ini lihat orang yang saleh bagaimana? Wa an yarzuqana al-amal bima yurdi. Coba ulang lagi dan agar menganugerahkan kepada kami suatu amal perbuatan yang membuat Allah ridho. ini kumpul hadis itu suatu amal yang ini. Fathul Bari yang dia bikin itu sama. Ada beberapa buku lain, ibadahnya, istiqamahnya itu. Semoga Allah Ta'ala jadikan di antara atau masukin kita di antara mereka. Kita baca hadis pertama ya. Hadis pertama biar kita masuk. Bulughul Maram ya. Kitabul At-Taharah. Ya, mungkin kita jelas nama aja. Kitabul Taharah itu semuanya hukum-hukum yang masuk bersih. Air itu masuk, tayammum, tanah masuk, mandi itu masuk, dari janabah, dari kotor, dari seperti haid, nifas itu namanya tahar. Jadi kita nanti ketemu semuanya di dalam bab ini, atau di sini namanya kitab dalam bahasa Arab, buku itu yang kitab rasmi, di bawahnya ada berapa hukum yang namanya Kitabut Taharah. Kitabut Taharah nanti bab pertama di Kitabut Taharah air. Habis itu masuk terus menerus al-wudu, al-ghusl, at-tayammum, apa itu ad-dabgh. Ya, ada berapa judul-judul di bawah Kitabut Taharah. Di Kitabut Taharah ini hadis pertama apa itu? Coba. Dari Abu Hurairah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Hadis dari berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bu. oh iya, Syekh. Oh iya, Jadi dari Abu Iya, Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu dia beliau berkata, qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang laut. Laut itu suci airnya, halal bangkainya. oke, selesai. Kita sudah selesai hadis ini. Masuk di hadis ini, insya Allah kita besok jelasin biar dapat berkah kita, ambil berkah dari hadis. Tapi hadis ini sebelum kita selesai, seharus kita sudah selesai. Seharus tadi kita, alhamdulillah saya tadi tidak fikir tidak bisa selesai mukadimah, tapi alhamdulillah dapat. Hadis ini mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya, wahai Rasulullah, kadang-kadang kita di dalam laut, airnya itu habis, air minum kita. Boleh kita mandi wudu dari laut? Rasulullah kasih jawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, huwa at-tahuru ma'uh al-hillu maitatuh. Laut itu suci airnya, artinya boleh mandi, wudu, semuanya. Terus halal bangkainya. Itu yang aslinya dari situ. Jangan kita lihat kambing di dalam laut bilang, oh ini halal. Enggak. Ya, maksudnya ikan-ikan semuanya yang di laut itu jika kamu dapat sesuatu itu sudah halal. Nanti kita besok jelasin hukumnya, tapi hari ini biar dapat berkah kita masuk ke buku hari ini, buku Bulughul Maram. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, razaqana wa iyyakum al-ikhlas fil aqwal wal a'mal, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf saya mau setengah jam tapi tidak jadi karena kita buku baru juga, tidak bisa berhenti.